7 benua, 48 negara, miliar pasang mata, event 4 tahunan, mempertemukan para pejuang, memperebutkan tahta tertinggi sepak bola dunia. Halo guys, pernahkah kalian membayangkan sepak bola yang bukan lahir di negara tropis, tapi di negara yang dengan cuaca yang dingin? Dengan banyaknya suara bising dari pabrik galang kapelan tambang. So, di konten visa kali ini, gue gak sendirian, gue ditemani temen gue. Halo, aku Aldo. So, selamat datang di negara Skotlandia, Wis. di mana sepak bola bukan tentang hanya skor, tapi tentang harga diri. Ya gini nih dok, kan tadi kan orang udah ngejelasin sepak bola yang lahir di negara dingin ya kan. Kenapa orang bilang negara dingin? Kalau orang lihat ya, si Skotlandia itu negaranya mirip-mirip ke Bandung lah ya, kayak cekungan gitu kan, kayak mangkok lah gitu, yang dikelilingi dengan Banyak gunung-gunung. pergunungan berbatu gitu kan. Terus curah hujan yang tinggi, bisa bilang hampir tiap hari hujan guys di sana. Terus apa namanya, dengan angin dingin gitu kan. Ya emang pokoknya emang cepat dingin lah. Nah cepat itu. dingin. Terus tuh orang lihat segi geografis ya, itu tuh sangat ngaruh ke fisik pemain. Karena anak-anak kecil sana kan main di lapangan yang bisa bilang basah, licin segala macam dengan cuaca kayak gitu. Itu tuh bisa ningkatin akselerasi nggak sih? Apa ketahanan tubuh buat biar nggak jatuh segala macam, keseimbangan gitu. Itu tuh ngaruh apa enggak sih? Kalau yang orang lihat ya dari yang Scotland, dia beberapa kali main yang Euro kemarin paling dekat. Itu lumayan ngaruh. Soalnya kalau misalnya mereka pas bertahan misalnya adu fisik lah, bukan fisik, ya. bertahan yang adu fisik itu mereka selalu kuat. Kayak misalnya ke game pertama lawan Jerman walaupun kalah ya si Scotlandnya. Pas kan ketemu waktu itu Toni Kroos masih main. Ya. Baiknya kayak ketemu Antonio Rudiger gitu yang secara fisiknya kuat juga. Nah, mereka tuh duelnya kuat jadinya. Jadi Yang kelihatan orang pas lah gitu ya. Maksudnya gak gampang, Sundanya mah gak gampang ke goder tuh apa ya? Kesenggol. Nah ya, Senggol jatuh lah. kesenggol sampai jatuh gitu, gak gampang. Secara Jadi- fisiknya lebih kuat. Secara langsung alam tuh menjadi pelatih fisik mereka gitu kan. Ya. Duh, atau deh. Ya, weh. Ya soalnya gini, kalau yang orang pernah lihat juga ya dari awal-awalnya sepak bolanya mereka tahun 800-an, 1800 bukan 800. Iya, 1800-an. 1800-an. Kan Scotland tuh termasuk negara yang awal banget ngadain friendly internasional. Iya, benar. International match lawan Inggris lawan tetangga lah. Ya itu aja mereka di situ bukan ngandalin Agresivitas. Yang ras. ya yang lawan apa strategi kick and rush-nya Inggris yang super ngebut ya sama mereka dibandinginnya sama fisik mereka yang lebih kuat. Iya benar. Soalnya sama ini juga, kalau nggak salah ya, Skotlandia itu termasuk salah satu negara yang membentuk jadi sepak bola modern sekarang yang passing. Yang mainnya lebih taktis. Lebih taktis, Ya. nggak kayak Inggris ya. Yang main yang seperti itu yang abad berapa tadi? 18. Ya. Itu tuh. Dan orang juga ngeliat karena ini kali, apa namanya? Karena rata-rata pemain bola atau jadi pelatih lah ya sekarang misalkan, itu tuh lahir dari keluarga buruh. Yang tadi ada pertambangan. Oh iya benar. Pabrik galangan kapal. Dimana kan kalau misalkan mana kerja di sana kan dituntut dengan efisiensi kerja sama tim, disiplin waktu. Betul. Jadi harus tetap fokus. Kalau nggak fokus kan bisa nyawa yang hilang kan. Benar. Jadi secara langsung si cara-cara kerja pabrik atau lingkungan yang tadi dapat tadi dipakai dong di sepak bola ini. Iya. Kalau yang orang lihat kan ini orang sebagai fans King MU, jangan lupa pakai King ya kalau Iya, nyebut MU. soalnya kan dia fan MU kan. Betul. Tapi kan bisa dibilang ya role model Yes. untuk sepak bola Skotlandia itu Sir Alex Ferguson. Betul. Yang udah ikonnya lah. Udah Apalagi ikon. dunia kepelatihan. Iya. Yang gimana di Sir Alex aja yang ngehapus apa streaknya lah bisa dibilang dominasinya Celtic sama Rangers yang Pindah ke Inggris kan, berhenti dominasi sini juga Liverpool itu memang tekad. Ya kan mereka kayak tadi tekad mereka yang kuat. Wajar kan. Orang Scotland. Orang pabrik ya kan. Ngancurin orang pabrik lain Liverpool maksudnya. Nah itu. Kita sama-sama galang kapal aja bisa. Tapi yang lebih jago gitu. Betul deh. Itu Sir Alex. Maksudnya kalau ngelihat di luar Sir Alex ya, ada pelatih lain yang apa? Cara main lah bisa dibilang atau mindset sepak bolanya kayak gitu. Kan salah satu yang terkenal lagi David Moyes, yang orang Scotland juga. Iya. Ya cara mainnya juga mirip gitu, yang mereka lebih
harus fokus, disiplin. Ya taktikal ya. Ya taktikal yang benar disiplin. Apalagi makanya kalau misalnya orang-orang nonton apa tim-tim yang dilatih David Moyes atau Sir Alex pasti fokusnya defense daripada attack-nya gitu. Tapi ini bisa jadi ngaruh karena ini juga dong. Soalnya ada bukan budaya, peribahasa kuno di Scotland tuh, lu nggak bisa musik gua tanpa terluka. Scotlandnya apa gak bahas? Wah, Scotlandnya itu Nemo apa ya? Ntar guys, baca dulu ya guys ya. Nemo Iya. apa tadi lupa guys. Kalau misalnya kelamaan nanti ada di sini sama editor. Ada namanya itu Nemo me impune la Casey. Oh, itu. Nah, yang tadi itu artinya itu. Itu teh gimana? Jadi misalkan lu Maksudnya? nyenggol dia nih atau fight lah ya, Hmm. lu nggak akan lepas tanpa terluka. Anjay. Jadi lu luka, gue luka gitu. Oke. Kalau Betawi punya, lu jual gue belilah gitu. Kalau Betawi punya mah. Nah, Jadi bisa dilihat kenapa role modelnya Sir Alex kan kayak belakang ada Rio Ferdinand, Pidik. Fidik Yang yang Pidik aja lah. Bodo amat mau bisa ngegol apa enggak, berdarah dah, penting nggak gol kan. Benar. Harga diri kan. ya. Lihatnya di situ Scotland, Iya. kerasnya di situ. Ya maksudnya sampai ke bawah ke di liganya juga kan. Betul. Rivalitas yang paling gede di dunia lah, ini salah satu yang terbesar ya. Yang julukannya Old Firm. Tunggu lagi. Itu derbynya Celtic lawan Rangers kan tiap ketemu gak pernah tuh kayak derby yang punten. Ya. Gak ada pasti adu tarung, adu fisik. Selalu Kalau kalian mau bayangin itu El Clasico tahun-tahun 2010-an lah. yang zaman Messi Ronaldo, Messi Ronaldo yang ya silat ya Kak? Pepe Ramos ketemu Pique. Betul. Ya itu. Zaman-zaman mirip-mirip kayak gitulah kerasnya Celtic sama Rangers dulu. Karena ya dua-duanya sama-sama fanatik. Benar. Ya, Sama-sama fanatik, sama-sama keras, yang budaya sama. Jadi ya lu tonjok kayak tonjok balik gitu. benar. Ya, itu di Scotland gitu. Kenapa kayak gitu? Ya nggak menutup mungkin lah ya. Maksudnya dengan bukan sosial, dengan lingkungannya, Ya, lingkungan galangan betul. kapal tadi, dengan cuaca ekstrim, mana ya buat jalan hidup doang, bertahan hidup Iya. harus keras kayak gitu. Ya maksudnya mereka buat hidup sehari-hari aja udah seberat itu. Udah seberat itu. Ini masih harus disuruh lari, suruh nekel orang, jaga orang ya. Itu terlalu easy bagi mereka. Belum kehilangan nyawa soalnya. Anjir. Kalau yang di galang kapal kan salah dikit koit. Di pertambangan salah nih buntu tambangnya. Lebih bahaya kan. Makanya kalau dilakukan sikat-sikat aja. Cuman sekedar nekel orang malah. Ya nyekel doang mah katanya. Asalkan gak gol mah aman. Sayangnya Sayangnya itu sih. di ini maksudnya di timnas Skotlandianya kan tahun ini setelah jeda 28 tahun berarti terakhir tahun 96 Iya 66 benar. itu terakhir ke Piala Dunia kan. Ini baru masuk lagi guys. Mm-mm. Tapi Jadi ini tuh bisa dibilang perkembangan positif atau apa ini jadi kemunduran apa? dari 28 tahun itu? Apakah perkembangan pesat atau gimana dulu? Kalau yang ini mah ya, yang orang sempat lihat mah ya mungkin ada sempat kemundurannya di pertengahan sekitar 2000-an sampai 2010-an awal. Mungkin soalnya dari itu ya, dari apa liganya Skotlandianya aja udah mulai agak turun tuh tahun segitu. Ya. Jadi udah mulai beneran taktis doang gitu. Iya soalnya kan. Secara fisik, adu fisik yang tadinya aja agak intensitasnya agak berkurang. Soalnya kalau dilihat di 90 kan gak cuman Celtic sama Rangers doang yang keras kan. Betul. Soalnya kan Sir Alex pertama di Aberdeen. Aberdeen nggak salah hari kan. Adalah siapa? Hebat. Kita pokoknya salah ngomongnya gitu Aberdeen. yang merah bintang 2. Kita Sir Alex pernah di situ. Eta logonya kapal. Itu galangan kapal tadi guys. Iya, makanya emang orang situ. Orang itu Sir Alex emang tumbuh besar dan di daerah Dan Bulu emang itu. dia itu Sir Alex tuh emang dari dulunya dia di situ di galangan kapal, terus waktu ada protes segala macam emang aktivis juga lah bisa dibilang. Ya. Sebelum dia aktif di sepak bola kan emang aktivis juga Sir Alex tuh, makanya emang sekeras itu dan sedisiplin itu orangnya buat di MU, apalagi yang tahu hair dryer mod buat ngelatihnya itu. Masa mohawk dikit nggak boleh, otak backup. Itu keras bro. Iya, maksudnya sebelum yang era apa MU jago banget yang kelas 92 kan yang duluan diubah di MU waktu habis yang ada kecelakaan Munich yang kalau di per tag hari ini 2 hari lalu lah peringatannya yang kecelakaan kapal pesawat yang di Munchen itu yang kan sempat hancur tuh MU berapa tahun, terus kulturnya hancur juga belatakan di itunya
orang-orangnya kerjaannya kalau nggak ya alkohol, rokok Iya. segala macam, pokoknya nggak disiplin lah. Nggak disiplin. Nah pas Alex datang tuh sebelum dia bawa mentality juaranya, disiplinnya duluan yang di Ya berarti yang si dibenerin. pola hidupnya dulu benerin kan. Ya itu bawaan dia karena dia sehari-hari Ya di Scotland. sehari di Scotland kan. Dan dia berhasil ngebawa itu di Aberdeen. Ya. Jadi guys, keras ini bukan berarti keras yang keras kotak gitu. Iya, bukan. Keras tapi tegas. Lebih ke tegas, Disiplin. bener sih, lebih ke tegas. Lebih ke tegas. Tegas disiplin, bukan keras dikit-dikit. Woi, mana mohak? Enggak kayak gitu. Tapi lu main yang sesuai main. Jangan passion. Kalau passion model. Beda. Atlet ya atlet, bro. Ya. Kudu disiplin waktu. Pola makan dijaga, pola tidur dijaga. Jangan kayak pemain Indo. Zaman itu ya. Emang yang sekarang nggak? Nggak tahu. Oh, Kan itu urusan masing ya kan. bisa. Terus kalau misalnya nih dengan sejarah panjang dan budaya yang banyak yang keras ini kan sekolah dia Ya, soalnya salah satu negara sepak bola paling tua lah. ya, bisa dibilang lah ya si Scotland nih punya warisan taktikal sepak bola modern pertama lah salah satunya ya. Dengan defense yang kuat, terus Defense-nya disiplin lah. disiplin lah ya kan, dengan permainan kolektif antar main di tim ya kan. Ya, soalnya coba kita ini sebagai fans bola awam lah, Iya. hitungannya awam. Pemain bola sebelumnya sekarang ya. Yang super taninya siapa coba dari dulu Scotland? Ya kan maksudnya kalau misalnya ada satu individu yang menonjol di sepak bola misalnya kayak kita bahas awal Brazil lah. Iya, gitu. Brazil kayak ada Neymar, Nah. Ronaldo, ya bener sih. Di paling ya gara-gara main di MU aja ada Darren Fletcher atau zaman dulunya banget ada yang ini bagian sepuh-sepuhnya ya kayak Dennis Law yang di MU atau Kenny Douglas di Liverpool. Kan itu sepuhnya banget. Iya benar. Baru adanya lagi Darren Fletcher pun tahun 2010-an. Soalnya yang di negara lain ada yang namanya kayak superstar ya kan. Iya. Sedangkan di Scotland ya lu main buat negara. Jadi bukan buat ngomongin diri lu sendiri kan. Nggak bisa. Balik lagi ke tadi yang gue bilang kan Scotland tuh bukan tentang sepak bola, bukan tentang skor, tapi tentang harga diri. Benar. Jadi kalau misalkan gue kalah, misalkan Scotland kalah nih, tapi nama dia naik nih, dia nggak suka. Ya. Kalah ya kalah bareng, menang bareng, as a team. Jadi kalau dilihat dengan gaya main yang kayak gitu, bisa simpulin ya, bukan simpulin, bisa kurang kasih chance lah di event ini. Mungkin 8 besar atau bisa ke atas lagi. Oh, ekspektasi mana lebih tinggi berarti ya? Soalnya kan kalau misalkan ngeliat grup doang, ekspektasi orang bisa lolos. Emang grupnya sama siapa aja? Brazil, Haiti, Scotland, Oh, sama iya. satu lagi teh. Minimal bisa runner up lah ya di grup. Bisa runner up, maksudnya bisa 16. Kalaupun misalkan 16-nya nggak ketemu tim gede, kalau misalkan Oh, Maroko. Tapi Maroko rada ya udahlah. masih bisa Ya, sosok lah. Ya bisa saling lah kalau sama Maroko. Sekarang kan kita mah ada buat chance 3 terbaik. Oh iya benar. Ya sih bisa lolos. Jadi untuk 16 besar orang ekspektasi udah pasti lolos gitu. Ekspektasi ya. Lolos grup masih ada Masih kemungkinannya gede lah. kemungkinan. Jadi pas ketemu 16 kan diacaknya juga nggak langsung tiba-tiba bisa jadi Jerman lawan ini, nggak langsung kayak gitu kan. Jadi mungkin bisa dibilang bisa lah 8 besar dikit. Oh. Kalau orang sih masih mentok di 16 besar sih. 16. Soalnya mungkin kalau sering dibilang underdog seluruh dunia mungkin Scotland enggak lah. Enggak lah kan. Tapi buat Eropa ya. Buat Eropa ya. Buat salah satu underdog dari negara Eropa ya Scotland. Soalnya di waktu kualifikasi aja bisa lolos langsung gitu sebagai juara grup, bukan yang dari runner up. Iya. Nggak ikut kualifikasi lanjutan. Ya Italia malu-maluin kalah sama Scotland. Nah, dari itu aja sebenarnya udah mengejutkan gitu. Ya tapi kalau dengan cara main yang agak mungkin dari bahasa sepak bola agak pragmatis dengan cara main yang lebih defense terus ngadain counter attack. Ya itu agak susah sih soalnya kan gak cuma Scotland doang yang main gitu. Walaupun bisa menguntungkan kalau di turnamen internasional gitu. Berarti bisa dibilang lulus grup bisa dibilang. Ya lulus grup ada pasti lah kemungkinan gitu ya. tinggi lah kemungkinannya walaupun cuma lewat juara 3 terbaik tadi. Ya bisa, itu bisa. 3 terbaik, 2 terbaik bisa. Cara runner up mah. Iya. Masih bisa dibilang bisa runner up. Ya kan walaupun maksudnya ekspektasi terendahnya. Terendahnya 3. Ya kan Haiti-nya gak mungkin kemana-mana. Ya. Sorry nih. Karena kita nggak kenal nih Haiti mainnya kayak gimana. Pemainnya siapa aja kan ya, tunggu aja kalau bisa selanjutnya. Ya, tunggu aja pas kita ngebahas Haiti ya. Jadi sekian dulu pembahasan kita di negara ini. Kalau misalkan kalian punya role model dari Skotlandia, kayak kita kan ada Sir Alex atau McTominay, mana yang punya siapa? Betul, skate McTominay orang juga. Tuh, masih banyak nih Sebagai- pemain role model kan. Kalau misalkan kalian punya, silahkan komen dan juga subscribe si channel siapa nih? Channel OPC. kita OPC. Terus share juga. So nantikan konten-konten bisa selanjutnya. Thank you. Bye bye.